Dalam seri ke-249 ini didukung oleh para pemain Rudi Setiawan sebagai Yungpo, Heri Stiono sebagai Dias Sanggramo Wijaya, Ari Herman sebagai Sihlananda Cahya, Edi Johan sebagai Ike Mese, David sebagai Kausing, Beni Indrahadi sebagai Sipi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Lukman Tambuse sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yoko sebagai Empu Renteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sanggrama Wijaya baru saja menerima perwira Yungpo, utusan dari Panglima Bala Tentara Tartar, Ike Mese. Panglima Ike Mese menyuruh Dias Sanggrama Wijaya agar menyerah pada bala tentara Tartar. Sebab kalau tidak, Majapahit akan segera diserbu. Arya Wiraraja menasehatkan agar Dias Sanggrama Wijaya menyerah. Hal ini hanya sebagai siasat belaka, menyerah untuk kemudian menang. Adipati dari Sumenep itu selanjutnya mengusulkan agar Dias Sanggrama Wijaya menggunakan kesempatan baik memanfaatkan bala tentara Tartar untuk menggempur kerajaan Kediri. Usul itu segera bisa diterima oleh Dias Sanggrama Wijaya berikut para pembantunya. Bagaimana Tuan Sanggrama Wijaya? Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami segera minta jawaban dan ketegasan dari Tuan. Baiklah Tuan Perwira. Saya pun sudah menyiapkan jawaban itu dalam sepucuk surat. Nah, inilah suratnya. Tolong sampaikan surat ini pada Panglima Ike Mese. Di samping itu, sebagai bukti bahwa saya menyerah, saya akan mengirimkan mantri Sihlananda Cahya berikut 14 orang Majapahit ke perkemahan bala tentara Tartar. Saya kira hal itu lebih bagus, Tuan Sanggrama Wijaya. Mantri Sihlananda Cahya. Iya Gusti. Berangkatlah segera ke desa Pacekan bersama Perwira Yungpo. Iya. Bawalah serta 14 orang Majapahit. Kau akan ditemani Kakang Ranggalawi dan Paman Lembu Sora. Kau tidak perlu banyak bicara. Kau hanya tinggal menyerahkan surat yang sudah kutulis untuk Panglima Ike Mese. Baik Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Nah, Perwira. Saya Tuan. Saya kira Tuan Perwira bisa berangkat sekarang. Kalau begitu kami mohon diri Tuan Sanggrama Wijaya. Iya, silakan. Hari itu juga, perwira Yungpo berikut prajurit Tartar yang menyertainya segera meninggalkan pedukuhan Majapahit. Sementara itu, Mantri Sihlananda Cahya, Ranggalawe dan Lembu Sora beserta 14 orang Majapahit mengiring di belakang mereka. Mereka terus berkuda melewati jalanan di tepian hutan tarik. Selanjutnya mereka berkuda menyusuri tepian Sungai Berantas menuju ke arah muaranya.
Pacekan kelihatan sibuk dan ramai oleh kehadiran tentara Tartar. Mereka mendirikan tenda-tenda di pinggiran sungai Sugalu. Perahu-perahu jung yang mereka bawa dari negeri Mongolia ditambatkan di bawah pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang sungai. Malam itu, Perwira Yungpo sudah tiba di perkemahan bala tentara Tartar. Dia segera menghadap Panglima Ike Mese di dalam tendanya. Bagaimana Perwira Yungpo? Bagaimana hasil kunjunganmu ke desa Majapahit? Kami sudah menemui Tuan Sanggrama Wijaya, Panglima. Lalu, apa katanya? Beliau tidak mengatakan apa-apa, kecuali menulis pucuk surat untuk Panglima. Mana suratnya? Ini, Tuan Panglima. Di samping itu, Tuan Sanggrama Wijaya mengirim beberapa orang ke perkemahan kita. Mereka sekarang menunggu di luar. Ya. Biarlah ku baca dulu surat ini. Kau tunggu di luar. Baik, Panglima. Perwira Yungpo segera melangkah keluar tenda. Sementara itu Panglima Sipi membaca isi surat yang ditulis Dia Sanggrama Wijaya untuknya sebagai balasan atas surat yang telah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Tuan Panglima, saya adalah Sanggrama Wijaya. Saya sudah membaca surat Tuan Panglima dan saya sudah mengetahui apa isinya. Tapi sebelumnya saya mohon Tuan Panglima sudi mendengarkan penjelasan saya mengenai keadaan saya sekarang ini. Sekarang ini saya menjadi kepala Pedukuhan Majapahit. Soal Pedukuhan Majapahit barangkali Tuan dapat meminta keterangan kepada Perwira Yungpo yang Tuan utus mengirim surat beberapa hari yang lalu. Sebagai salah seorang kerabat kerajaan Singasari, saya memang ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Ayahanda Prabu Kertanegara. Tapi harap Tuan Panglima ketahui, Ayahanda Prabu Kertanegara telah wafat. Singasari telah runtuh karena serangan tentara gelang-gelang di bawah pimpinan Prabu Jayakatwang. Prabu Jayakatwang sekarang bertahta di Istana Kediri. Sekarang ini saya sedang dalam perselisihan dengan Raja Kediri tersebut. Karena itu Tuan Panglima, saya sama sekali tidak keberatan untuk menyerah pada bala tentara Tartar. Tapi saya mohon Tuan Panglima sudi membantu kesulitan saya. Sebenarnya ini adalah persoalan pribadi kerabat kerajaan. Tapi saya tidak mempunyai jalan keluar yang lain kecuali meminta bantuan kepada Tuan Panglima Ike Mese. Sekian surat dari saya. Tertanda Dia Sanggrama Wijaya, Kepala Pedukuhan Majapahit. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausim? Menurut pendapat saya, kita tidak perlu keberatan membantu Dia Sanggrama Wijaya itu. Apakah itu bukan berarti kita mencampuri urusan orang lain, Panglima Kausim? Panglima Simpi, kita datang jauh-jauh kemari untuk melaksanakan titah Kaisar Kubilai Khan. Kita datang untuk menghukum Raja Jawa yang bernama Prabu Kertanegara. Tapi Prabu Kertanegara sendiri sudah wafat. Apakah kita akan kembali dengan sia-sia ke negeri Mongolia? Tentu saja kita tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Kita harus membawa oleh-oleh yang berharga untuk Kaisar. Iya, tapi apakah kita bisa percaya pada Dia Sanggrama Wijaya itu? Perwira Yungpo sudah melihat sendiri keadaan desa Majapahit. Menurut laporannya, orang yang bernama Dia Sanggrama Wijaya itu sepertinya bisa dipercaya. Tapi hal itu belum bisa kita jadikan pegangan, Panglima Ike Mese. Kita harus tahu benar siapa Dia Sanggrama Wijaya ini. Dalam surat itu sudah dijelaskan bahwa Dia Sanggrama Wijaya masih kerabat kerajaan Singasari. Saya kira hal itu sudah cukup, Panglima Sipi. Ya, kalau begitu, baiklah. Sekarang, apa rencana kita selanjutnya? Saya kira
Kita perlu membicarakan hal ini dengan utusan-utusan dari Pedukuhan Majapahit. Ya, benar Panglima Ika Mese. Kita belum tahu keadaan tanah Jawa ini. Dan kita juga belum tahu seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri. Nah, kalau begitu, marilah kita temui mereka. Apakah Tuan yang bernama Mantri Silananda Cahya? Benar Tuan Panglima. Saya kemari bersama 14 orang Majapahit yang lain. Di antaranya adalah Kakang Ranggalawe dan Paman Lembusora. Tuan yang bernama Lembusora? Benar Tuan Panglima. Sayalah Lembusora. Dan yang duduk di sebelah saya inilah Ranggalawe, keponakan saya. Baiklah. Saya ingin meminta keterangan lebih lanjut tentang Pedukuhan Majapahit. Apa yang ingin Tuan Panglima ketahui? Berapa besar jumlah prajurit Majapahit yang ada sekarang ini? Tidak begitu banyak jumlahnya Tuan Panglima. Kurang lebih hanya 1.200 orang. Saya ingin menambahkan Tuan. Iya. 1.200 orang itu tidak seluruhnya merupakan prajurit inti. Sebagian di antara mereka hanyalah terdiri dari rakyat biasa. Baik. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausing? Saya ingin tahu, kira-kira seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri? Dapatkah tuan-tuan memberikan penjelasan? Jumlah mereka cukup besar Tuan Panglima. Lebih dari 10.000 orang prajurit. Iya, paling sedikit 10.000 orang prajurit. Tapi kekuatan mereka tidak dipusatkan seluruhnya di kota Kediri, Tuan. Sebagian besar di antara mereka ditempatkan di daerah-daerah lain. Apakah Istana Kediri mempunyai benteng? Istana Kediri dikelilingi benteng yang cukup tinggi dan kokoh, Tuan Panglima. Benteng itu letaknya persis di tepian Sungai Berantas. Kalau begitu, kita bisa menyerang benteng Kediri dari arah sungai. Kita bisa menggunakan perahu-perahu untuk menuju ke tempat itu. Hal itu bisa kita lakukan, Tuan. Asal semuanya kita rencanakan dengan matang. Saya kira benteng kota Kediri itu bisa kita terobos. Baiklah. Saya kira kita sudah dapat membuat kata sepakat. Saya, baik secara pribadi maupun atas nama Kaisar Kubilai Khan, bersedia membantu Tuan Sanggrami Wijaya menyelesaikan persoalannya dengan Prabu Jayakatwang. Tentu saja dengan persyaratan bahwa setelah Sanggrama Wijaya dapat menyelesaikan persoalannya dengan Jayakatwang, dia harus tunduk dan menyerah pada bala tentara Tartar. Saya kira hal itu sudah tidak menjadi persoalan lagi Tuan Panglima. Benar Tuan Panglima. Gusti Sanggrama Wijaya orangnya terbuka. Beliau senang menjalin persahabatan dengan siapa saja. Baiklah. Kalau begitu, marilah kita mengadakan persiapan. Saya ingin mengadakan pembicaraan langsung dengan Tuan Sanggrama Wijaya. Kalau begitu, marilah Tuan Panglima kami antarkan menghadap beliau. Hari itu juga, Panglima Ika Mese mempersiapkan diri untuk pergi ke Pedukuhan Majapahit. Sementara Panglima Kausing dan Panglima Sipi tinggal di perkemahan. Tapi mereka sudah merencanakan segala sesuatunya untuk mengadakan penyerbuan ke Istana Kediri. Pagi harinya, setelah dirasa segala sesuatunya siap, Panglima Ika Mese dengan 500 prajurit Tartar berangkat menuju ke Pedukuhan Majapahit. Mantri Silananda Cahya, Lembusora dan Ranggalawe
berikut orang-orang Majapahit yang lain mengiring di belakang mereka. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Panglima Ike Mese menuju Pedukuhan Majapahit. Kita beralih ke desa Jasun Wungkal, di rumah kediaman Empu Tong Bajil. Nampak Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil sedang berbicara di serambi depan. Apa kau sudah yakin, Sambi? Saya yakin seyakin-yakinnya, Kakang Bajil. Wanita pelarian itu jelas sudah terbunuh. Saya sudah menugaskan 2 orang prajurit untuk menengok jenazahnya di dasar jurang. Kakang Bajil tidak usah ragu-ragu lagi. Wanita asing itu sudah jelas mati. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Hanya ada seorang bocah kecil dan seorang bayi. Tapi sayang sekali, Kakang. Ada 2 orang pendekar tua yang telah berhasil menyelamatkan mereka. 2 pendekar tua itu berkemampuan cukup tinggi. Dan sepertinya sudah kenal benar dengan daerah di sekitar tempat itu, Kakang. Kami kehilangan jejak ketika memburunya. Bagaimana dengan orang yang bernama Arya Kamandanu? Saya tidak melihat orang lain tinggal di gubuk itu, Kakang. Lalu, bagaimana dengan pedang itu? Kau tidak melihatnya? Tidak, Kakang. Saya sudah menggeledah gubuk itu. Dan pedang yang kau inginkan tidak terdapat di sana. Jelas pedang itu dibawa oleh orang yang bernama Arya Kamandanu. Suatu ketika aku harus menangkap orang itu dan merebut pedangnya. Lihat, Kakang. Jaran Lejong dan Kakang Renteng datang. Kakang Renteng. Nah, Jaran Lejong, coba berilah laporan yang lengkap dan jelas. Kau mengatakan bahwa kau telah melihat pasukan asing di sekitar hutan tarik. Benar, Tuan Bajil. Pasukan asing itu berkampung di desa Pacekan. Beberapa orang telik sandi telah melihat mereka berkuda menuju Padukuhan Majapahit. Sudah berapa lama mereka berkampung di Pacekan? Sudah hampir 10 hari, Tuan Bajil. Berapa banyak jumlah mereka? Sekitar 2.000 orang, Tuanku Dewi. Mereka bersenjata lengkap. Ada pasukan tombak, pasukan pemanah, pasukan pedang, dan bahkan mereka membawa pasukan berkuda. Apakah laporan ini sudah kalian teruskan ke kota Kediri? Belum, Tuanku Bajil. Kami masih menunggu keputusan Tuan Bajil. Baik. Yang berbahaya adalah bahwa mereka mengadakan perjalanan ke Pedukuhan Majapahit. Tentu ada udang di balik batu. Pasti ada apa-apanya. Aku curiga Majapahit menjalin hubungan dengan tentara asing itu. Saya kira hal ini harus segera dilaporkan pada Gusti Ardaraja, Kakang Bajil. Benar, Adi Renteng. Kalau begitu buatlah persiapan. Sekarang juga kita berangkat ke kota Kediri.
Bajil baru saja menerima laporan dari Jaran Lejong tentang adanya pasukan asing yang bermukim di desa Pacekan. Hal yang sangat dikhawatirkan ialah pasukan asing tersebut dicurigai menjalin hubungan dengan pedukuhan Majapahit. Karena itu, Empu Bajil segera bermaksud melaporkannya pada Ardaraja. Maka diadakanlah persiapan. Setelah segala sesuatunya dirasa cukup, Empu Bajil beserta rombongannya segera berangkat ke kota Kediri. Mereka berkuda menyusuri kaki Gunung Anjasmara, kemudian menyusuri tepian anak Sungai Brantas. Menjelang lepas tengah hari, mereka pun memasuki pintu gerbang kerajaan Kediri.